Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah tentang bekerja menurut konsep Islam. Apa yang akan kita bahas? Mari kita pertanyakan buat diri kita, mengapa kita ini harus bekerja? Nah, pertanyaan ini harus diulang-ulang, karena biar kita paham bahwa kita hidup di dunia ini butuh untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri pribadi kita, butuh untuk bergerak, dan tidak boleh malas-malasan. Ya, oleh karenanya pertanyaan mengapa kita harus bekerja itu akan bisa menjawab bahwa diri kita ini tidak termasuk orang yang malas. Apa jawaban dari pertanyaan itu tadi? Pertama adalah Allah yang memerintahkan kita ini untuk bekerja. Hakikinya seperti itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pekerjaan kita ini bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai yang telah wafat. Pekerjaan yang kita lakukan ini bisa menjadikan sebab dinilai, dihargai oleh umat. Pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak malas. Ini catat. Yang kedua, setiap orang dituntut minimal bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Maka kalau masih jomblo ya pekerjaannya itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau lebihnya buat untuk orang tua ataupun juga calonnya. Itu. Tapi untuk kemudian yang sudah berkeluarga itu harus banting tulang siang, pagi, sampai malam kadang. Itu untuk menghidupi anak dan istri. Itu kewajiban saudara. Yang ketiga, banyaklah ibadah di dalam Islam. Namun kita lihat banyak ibadah yang membutuhkan biaya. Makanya kemudian seperti contohnya zakat, haji, sedekah itu butuh biaya semuanya, tidak gratisan. Maka perlu bekerja. Biar tidak apa? Tidak biayaan, pontang-panting seperti layangan pedot. Kenapa? Karena dia tidak punya biaya. Maka orang yang kemudian bekerja, lalu kemudian mendapatkan gaji, maka dia akan menggunakan gajinya itu untuk zakat, untuk haji, untuk sedekah dan sebagainya. Kan tidak mungkin orang pergi haji dengan dibayar daun kelor. Kan tidak mungkin. Nah ini, makanya al-haya al-harakah. Hidup itu harus bergerak. Kemudian, kalau kita itu ingin pekerjaan kita dinilai ibadah oleh Allah, maka syaratnya, satu, kita harus punya jiwa yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu awalnya senang, tengah-tengahnya senang, akhirnya senang. Itu menurut Yaitoha. Maksudnya, awal kita bekerja itu niatnya senang, bahagia, karena kita sedang melaksanakan perintahnya Allah. Di tengah jalan kita mendapatkan ujian, tantangan, kita selalu bisa telaten, sabar untuk menghadapi tantangan itu, bahkan bisa mengurai tantangan itu. Nah, itu sudah bisa mencapai keikhlasan itu. Dan kemudian yang di akhirnya itu juga senang. Walaupun kemudian hasilnya itu kecil, hasilnya itu banyak, semua itu dikembalikan kepada Allah, bahwa sungguh Allah lah pemberi rizki dan tidak mungkin salah alamat. Ini memupuk jiwa yang ikhlas. Oke. Yang kedua, itu harus profesional sesuai dengan job description-nya, tugasnya. Kalau dokter itu ngobati orang yang sakit. Kalau tambal ban berarti nambal ban. Jangan sampai kemudian tidak profesional. Contoh tidak profesional,
Kalau ada orang yang biasa nambal ban kok nyuntik, lah itu tidak profesional. Makanya kemudian profesional itu penting. Profesional itu penting. Kalau sesuatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya atau yang lebih profesional, katakanlah seperti itu, maka tunggulah kehancurannya. Ini fangtadhiri sa'ah. Lalu yang ketiga adalah jujur. Maka orang yang ingin pekerjaannya dinilai ibadah harus punya kejujuran. Jujur itu di dalam hati. Orang yang jujur itu bakal makmur. Orang yang jujur itu adalah barisannya orang-orang yang baik. Dan yang keempat adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Baginda Nabi Muhammad SAW bekerja, berdagang, disebut al-amin karena amanah dapat dipercaya, sehingga dia mampu menghipnotis sekian banyak orang, memberikan rasa mahabbah dalam setiap hati orang-orang yang beli, sehingga kemudian banyak dagangannya yang kemudian laris manis karena aspek dapat dipercayanya, amanahnya. Nah, at-tajirul amin ma'asyidikin wa suhada osalihin. Bukankah kemudian orang yang berdagang jujur itu akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang jujur, sidikin wa suhada, bersama dengan orang-orang yang senang jihad, bersama dengan pula orang-orang yang soleh. Ini istimewanya orang yang berdagang. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu pertanyaan, apakah kemudian orang-orang zaman dahulu juga bekerja? Loh, jangankan manusia biasa, manusia pilihan, Nabi, Rasul, semua bekerja. Contohnya Pak, Nabi Idris alaihissalam, beliau seorang penjahit. Nabi Daud alaihissalam, pandai besi, bekerja. Nabi Ibrahim, beliau itu suka mengembala kambing, bahkan ratusan, ribuan. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah seorang pedagang yang memiliki kebiasaan suka menolong orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Dan juga para sahabatnya Rasulullah, luar biasa, bekerja totalitas. Saat Al-Ansari menghidupi keluarganya dengan memukul batu besar, sehingga batu itu terkeping-keping lalu kemudian dijual di pasar. Ini, nah, orang-orang dulu, padahal seorang nabi maupun seorang rasul juga bekerja, apalagi kita. Jadi tidak boleh ada malas. Malas adalah sesuatu yang tidak terpuji menurut konsep Islam. Karenanya bekerjalah dengan baik, dengan profesional, dengan ikhlas, dengan amanah, dengan jujur. Orang yang sudah seperti itu, pekerjaannya dilandasi sifat-sifat seperti itu, lihat, Allah akan kasih itu buah dari apa yang ia lakukan. Apa itu? Pertama adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni ketika dia melakukan pekerjaan selesai, lalu pulang, leyeh-leyeh, kesel, terlihat ada keringat yang menetes, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah karena kelelahannya dia dalam bekerja. Yang kedua, akan dapat menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah yang lainnya. Jadi al-humum fi thalabil ma'isyah, semangat dalam bekerja itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh amalan sholat, oleh amalan puasa, oleh amalan haji, oleh amalan umrah sekalipun. Nah, ini. Yang ketiga, kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Ini bedanya dengan orang non-muslim, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah zakat, orang yang tidak pernah puasa. Itu Allah kasih rezeki, tapi belum tentu Allah kasih cinta. Tapi manakala ada muslim taat, ya, terus mampu untuk bekerja, maka kemudian dia selain mendapatkan gaji dunia, dia akan mendapatkan
gaji akhirat berupa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu misteri. Cinta itu tidak pernah punya tangan, tidak pernah punya kaki, tapi cinta selalu mengalir dari hati. Nah, ini. Yang keempat, terhindar dari api neraka. Maka suatu saat ada saat Al-Ansari tidak bekerja. Lalu kemudian saat Al-Ansari, mohon maaf, itu tidak ikut jihad bersama dengan Kanjeng Nabi. Lalu kemudian ketika Kanjeng Nabi pulang dari jihad, lalu ketemu dengan Sa'ad. Wahai Sa'ad, kenapa kamu tidak ikut bersama aku jihad bersama dengan kawan-kawan? Ya Rasul, lihatlah tanganku. Tangannya dijulurkan, dilihatkan. Tangannya itu ada bercak darah sedikit karena digunakan untuk memukul batu besar agar supaya dia bisa menjual kepingan batu itu untuk kemudian keluarganya atau anak maupun istrinya. Lalu kemudian lihatlah punggungku ya Rasul. Punggungnya kelihatan kehitam-hitaman karena panas teriknya matahari. Nah, Rasulullah langsung mengambil tangan tersebut, mencium tangan tersebut, lalu mengatakan, tangan ini beserta dengan jasadnya kelak akan terhindar, dijauhkan dari siksaan api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bekerjalah dengan profesional, dengan sebaik mungkin, dan orang yang bekerja itu sangat mulia. Ayam saja itu bisa hidup karena ketika dia melek, lalu kemudian dia bergerak, maka dia akan mendapatkan makanan untuk memberi makan anak maupun istrinya. Apalagi kita sebagai manusia. Terus bekerja, terus semangat, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.